Pemirsa, untuk membahas terkait seperti apa berbahayanya obat ranitidin yang ditarik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta apa yang harus dilakukan masyarakat jika sebelumnya pernah mengonsumsi obat tersebut, sudah hadir bersama kami di studio Metro TV Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dr. Richard Suwandi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Oke, tadi kita sudah simak bersama, tadi kita coba lihat beberapa obat ranitidin pabrikan yang sudah ditarik ya. Sebenarnya kok bisa diingatkan lagi kepada masyarakat, apa yang membuat kandungan ranitidin ini berbahaya? Ya, sebenarnya memang pada kandungan ranitidin ini yang dinyatakan berbahaya adalah kandungan NDMA atau nitroksodimethylamine. Ini kandungan yang memang oleh EPA atau Environmental Protection Agent dari Amerika dinyatakan potensial sebagai suatu bahan karsinogenik atau bahan yang dikonsumsi dalam jangka panjang dia menyebabkan kanker. Dinyatakan bisa menyebabkan kanker. Iya, tapi apakah pasti itu masih belum dinyatakan sampai saat ini. Oke, apakah memang kandungan NDMA itu memang ada di setiap obat mah ini atau seperti apa sih, dok, sebenarnya? Nah, pada awalnya memang sejak pertama kali dirilis, yaitu sekitar tahun 1981 dari FDA sendiri menyatakan bahwa memang ada kandungan NDMA dalam tablet ranitidin ini, namun jumlahnya itu atau kadarnya di bawah ambang batas, yaitu 96 nanogram. Nah, di mana 96 nanogram itu adalah ambang batas konsumsi minimal manusia setiap harinya untuk tidak menyebabkan efek-efek berbahaya seperti kanker. Nah, yang menjadi serius adalah dari ranitidin ini, yang pertama kali menemukan kandungan NDMA yang terlalu tinggi sebenarnya bukan FDA ini sendiri. Tapi di Amerika itu ada suatu badan farmasi private ya, yaitu Valisure. Badan private ini dia bertugas untuk memeriksa keamanan obat-obatan yang beredar di Amerika. Nah, mereka menyatakan bahwa kenapa ranitidin ini memiliki kandungan NDMA yang sangat tinggi sekali. Yaitu mereka bahkan menyatakan kandungan itu bisa sampai mencapai 3.000 nanogram. Itu 3.000 nanogram. Ya, itu hampir 30 kali batas ambang aman. Nah, FDA sendiri mereka sudah membuat laporan ini dari bulan Juni 2019. FDA sendiri tidak langsung menelan mentah-mentah laporan ini dan mengatakan akan menginvestigasi lebih lanjut. Update terakhir itu didapatkan 2 Oktober ini, di mana saat ini FDA belum menyatakan bahwa ranitidin ini memang memiliki kandungan NDMA yang tinggi dan berbahaya. Semua penarikan obat yang terjadi itu biasa sifatnya adalah sukarela, ditarik dari perusahaan obat masing-masing sebagai bentuk preventif atau precaution untuk pencegahan. Jadi sampai sangkut dilema ini jelas, ranitidin ini dinyatakan aman atau tidak aman, obatnya ditarik terlebih dahulu. Tapi dari FDA sendiri belum melakukan penarikan apapun. FDA hanya mengatakan bahwa ada perbedaan metode pemeriksaan dari Valisure ini dan FDA sendiri, sehingga hasil penelitiannya itu berbeda. Nah, dari FDA ini mengatakan akan melakukan satu jenis penelitian lagi dengan metode ketiga. Untuk detailnya nanti mungkin bisa dibaca ya. Nah, jadi dari pemeriksaan ini sampai saat ini belum ada hasilnya, itu 2 Oktober kemarin. Jadi sampai saat ini memang belum ada statement resmi dari FDA yang mengatakan bahwa ranitidin ini aman atau tidak aman. Kita juga akan membuka telepon interaktif juga, dokter, karena tentunya ranitidin ini perkembangan dan juga persebaran di masyarakat sudah sangat banyak. Dan juga ketergantungan masyarakat pun juga ternyata dari riset kami juga cukup tinggi begitu ya. Baik, untuk Anda pemirsa semua yang ingin bertanya ataupun juga interaktif bersama dengan kami, Anda bisa berpartisipasi dan bertanya melalui sambungan telepon di 021-583-9900. Sekali lagi di 021-583-9900. Dokter, untuk ambang batas pemakaian dari kandungan tersebut di dalam sebuah obat, jikalau melebihi dari kadar tersebut, apa efek yang akan ditimbulkan di dalam tubuh manusia? Sebelumnya perlu diketahui bahwa NDMA ini hanya terdapat pada obat saja. Sebenarnya dalam makanan kita sehari-hari ini juga mengandung kandungan NDMA ini dalam jumlah kecil. Air minum kita sehari-hari, proses klorinasinya sendiri akan menghasilkan NDMA. Proses pengawetan daging itu akan menghasilkan NDMA juga. Proses pemupukan pada sayur-sayuran sendiri memiliki kandungan NDMA di dalamnya. Nah, karena konsumsi NDMA tidak terhindarkan, maka dari EPA dan FDA sendiri membuat ambang batas aman kandungan NDMA yang boleh dikonsumsi manusia setiap harinya, yaitu 96 nanogram pada kasus ini. Kenapa 96? Karena memang dari EPA sendiri melakukan penelitian terhadap tikus, tentu saja tidak pernah dilakukan penelitian terhadap manusia. Ternyata exposure NDMA dalam jangka panjang dalam dosis rendah kepada tikus ini akan menyebabkan terjadinya kanker liver atau kanker hati. Ternyata, tapi apakah
lalu ini bisa diterapkan bahwa semua manusia yang mengkonsumsi NDMA dalam dosis yang serupa akan menyebabkan terjadi kanker liver juga, ini belum bisa dipastikan. Oke. Jadi memang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, di mana ya ini kita sulit karena tentu saja tidak ada yang mau jadi sampel penelitian seperti ini. Betul sekali. Tapi memang sebenarnya terkait juga dengan obat-obatan ini ya. Sebenarnya kan masyarakat banyak sekali yang kemudian bukan terpengaruh, tapi lebih kepada tersugesti begitu. Kemudian ketika merasakan sakit di bagian perut, kemudian mengatakan, oh kena penyakit lambung, oh kena penyakit lain. Padahal kok kita teliti lagi dan kemudian kita diagnosa lagi, bisa kemungkinan tidak hanya mah, tapi mungkin ada penyakit lain kemudian dipengaruhi akibat dari sakit perut tersebut ya. Tapi kita coba bahas itu usai jeda ya dokter ya. Pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Baik, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Langsung kita ada penelpon saat ini yang akan bergabung dan juga sedikit konsultasi juga dengan dokter. Bersama dengan kita sekarang ada Bapak Martin Candika dari Tangerang. Selamat pagi, Pak. Halo, ya selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak dengan pertanyaannya, Pak. Silakan Pak Martin. Baik, sepertinya terputus ya saat ini ya. Oke, dok, ini lanjut ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi ya sebenarnya kan. Banyak sekali orang yang tersugesti, kemudian mengatakan bahwa kemudian sudah sakit perut, kemudian dia langsung, oke, cari obat mah. Sebenarnya ketika kemudian yang ada di dalam diri kita itu bukan sakit mah, misalkan seperti sakit perut, tapi kita kemudian mengasosiasikannya, oh sakit mah. Ada efek nggak sih yang ditimbulkan ketika kita mengonsumsi obat mah secara general? Sebenarnya obat mah secara general, apalagi golongan ranitidin ini memang sejak awal dinyatakan aman. Bahkan kalau di seluruh dunia saat ini sudah dikatakan sebagai golongan over the counter medicine. Artinya obat-obatnya yang bisa dibeli tanpa memerlukan resep dokter. Jadi memang satu hal yang perlu diketahui, tidak semua sakit perut adalah sakit mah. Betul. Namun biasanya memang kasus paling umumnya sakit mah. Jadi memang apabila seseorang menderita rasa tidak nyaman, terutama di ulu hati dan gejala-gejala mirip sakit mah, apalagi sebelumnya ada latar belakang mungkin makan makanan yang sensitif, yang terlalu pedas, minum kopi, atau terlambat makan, dan memang sudah ada riwayat sakit mah sebelumnya, memang bisa disarankan untuk mengkonsumsi obat-obat yang golongan over the counter ini, diantaranya ranitidin pada kasus ini. Namun ya, karena saat ini obatnya sedang dalam kontroversial, sedang dalam penelitian lebih lanjut atau review lebih lanjut dari FDA, mungkin ada sarannya buat para peserta yang saat ini atau pemirsa-pemirsa yang mengkonsumsi ranitidin, boleh hubungi tenaga-tenaga kesehatan terdekat atau apotek terdekatnya untuk menukar obatnya sementara. Sampai kontroversi ini berakhir, sampai jelas apakah ranitidin ini dinyatakan aman atau tidak aman secara jelas. Oke, sip, kita sudah ada penelpon juga sekarang dokter bersama, dan kita ada Ibu Umi dari Makassar. Silakan Ibu. Assalamualaikum dok, saya penderita penyakit kanker. 6 bulan yang lalu saya diponis saya kanker payudara. Sekarang saya di Makassar menjalani kemoterapi. Setahun yang lalu saya adalah pengkonsumsi obat ranitidin, karena obat ranitidin itu adalah cocok bagi obat yang saya cocok bagi penyakit mah saya. Nah, setelah 7 bulan kemudian saya dideteksi kanker payudara. Yang saya mau tanyakan, apakah ranitidin juga bisa memicu orang untuk menderita kanker payudara? Makasih dok. Baik, terima kasih Ibu Umi. Ya, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi sampai saat ini saya sudah katakan sebelumnya bahwa NDMA dalam kandungan ranitidin ini adalah possible cancer. Jadi belum pasti menyebabkan kanker. Itu pun pada hasil penelitiannya yang dilakukan pada tikus ternyata menyebabkannya kanker liver. Jadi apakah kanker payudara yang ibu derita ini berhubungan dengan konsumsi ranitidin jangka panjang? Saat ini saya belum bisa mengatakan pasti tidak atau pasti ya, tapi saya rasa agak jauh hubungannya ya, karena memang penelitian tidak menyatakan seperti itu. Dan ada banyak faktor yang lebih sering atau lebih tinggi resikonya untuk meningkatkan kanker payudara. Saya rasa mungkin tidak berhubungan untuk saat ini. Oke, tidak berhubungan dengan itu. Semoga sudah menjawab pertanyaan Ibu Umi dari Makassar ya. Oke, tapi kita apakah sudah ada penelpon lagi saat ini? Oke, baik, dengan Pak Martin Candika yang tadi sempat menelpon ya. Pak Martin, silakan Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, silakan Pak dengan pertanyaannya. Saya ini sudah sakit mah udah lama ya, udah 7 tahunan gitu. Nah terus saya tuh kalau sering sama dokter tuh sering dikasih ranitidin juga gitu. Makanya saya dengar kabar ini jadi khawatir juga, apakah konsumsi udah 5 tahun atau 3 tahun itu ada efeknya nggak gitu. Terus yang kedua, kenapa baru tahu sekarang ya itu kenapa kita harus ngikutin
dari Amerika dulu, FDA dulu. Seharusnya ini kan udah dari tahun 88 ya obatnya beredar di Indonesia ya. Kenapa baru sekarang gitu kan? Jadi kasihan yang orang sakit-sakit mah ini, karena memang yang orang sakit mah di Indonesia itu sangat banyak Pak, gitu. Baik. Terima kasih Pak Martin Candika untuk pertanyaannya. Pertanyaan saya juga sudah lama kena sakit mah dan saya biasa juga minumnya ranitidin gitu. Silakan yang pertama. Ya, sebagai tenaga kesehatan saya mengerti sekali ya bahwa pasien-pasien yang karena ranitidin ini sudah banyak sekali dikonsumsi dalam jangka waktu lama mungkin oleh banyak masyarakat sebagian besar. Ini tentu saja adalah isu yang sangat meresahkan. Dan tentunya ini perlu diketahui bahwa sampai saat ini baru satu penelitian di Amerika oleh Valisure ini yang menyatakan bahwa kandungan NDMA dalam ranitidin ini melewati ambang batas. Dan penarikan-penarikan atau recall dari obat-obat ranitidin saat ini itu semua dilakukan sifatnya itu sukarela. Belum dinyatakan bahwa ranitidin ya memang berbahaya. Sampai saat ini dari pihak FDA-nya sendiri, yaitu BPOM-nya Amerika, masih melakukan penelitian. Begitu juga dengan BPOM kita. BPOM sudah menyatakan, sudah memberikan pernyataan tertulis bahwa saat ini sampel-sampel obat ranitidin yang ditarik dan yang belum ditarik atau masih beredar, itu saat ini sedang diteliti di lab BPOM ini. Belum ada pernyataan apakah obat ini memang benar berbahaya ataukah aman. Jadi kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Bagi pasien-pasien atau para yang sudah mengkonsumsi ranitidin ini, memang sebaiknya sampai kontroversi ini berakhir, sementara mengganti obatnya terlebih dahulu. Karena ranitidin ini usianya sudah hampir 40 tahun, alternatif obat penggantinya sudah banyak. Jadi boleh konsultasi ke tenaga kesehatan masing-masing agar obatnya diganti. Untuk efeknya kepada yang sudah terlanjur mengkonsumsi dalam jangka panjang, tentu saja jangan takut dulu, ini belum terbukti, masih perlu penelitian lebih lanjut. Jadi nanti masih kita tunggu info update lebih lanjut dari hasil penelitian BPOM dan FDA. Oke, ranitidin sendiri kan untuk esensinya adalah untuk mengurangi asam lambung sebenarnya. Kemudian untuk apa yang bisa kita konsultasikan kepada dokter dekat kita ketika kemudian kita memeriksakan kondisi mah kita? Karena kan orang kemudian ketika berbicara mengenai mah pasti mereka tahunya adalah mah saja, tapi tidak tahu apakah kemudian ada dinding yang terluka ataukah ada asam lambung yang berlebihan atau seperti apa itu. Bagaimana cara untuk berkonsultasinya, Dokter Bati? Yang paling pertama tentu saja lihat dengan gejalanya apakah berkurang dengan pemberian ranitidin kalau sebelumnya sudah konsumsi. Apabila berkurang dan ingin mengganti obat, itu lebih mudah, tentu saya tinggal bertemu mungkin tenaga kesehatan masing-masing, dokter setempat mengatakan, dok, saya biasa suka mengalami keluhan mungkin mual, nyeri ulu hati dan sebagainya apabila terlambat makan, dan biasanya mengkonsumsi obat ranitidin dengan dosis sekian dan biasanya sembuh. Nah, namun ada kabar yang seperti ini, dokter pasti udah tahu ya, kira-kira sarannya seperti apa. Nah, atau kira-kira kalau saya mau mengganti obat, dokter menyarankan obat apa. Oke. Ada nggak efek ketika kemudian obat untuk mengurangi asam lambung dipakai untuk minum obat yang dipakai untuk kondisi badan yang sebenarnya lambungnya itu dindingnya terluka? Ada efeknya nggak itu? Sebenarnya penggunaan obat-obat lambung ini dinyatakan aman ya. Jadi asam lambung sendiri fungsinya untuk mencegah kuman masuk ke dalam perut. Ada yang mengatakan memang kalau misalnya terlalu sering mengkonsumsi obat mengurangi asam lambung, nanti kalau misalnya makan makanan yang tidak bersih malah jadinya diare karena kumannya itu tidak dibunuh di lambung. Tapi penelitian yang ada menunjukkan memang konsumsi rutin obat-obat lambung ini tidak meningkatkan signifikan angka kejadian infeksi-infeksi itu. Nah, ada juga yang lebih perlu hati-hati adalah penggunaan obat-obat lambung jangka panjang ini harus dikondisikan apabila si pasien ini mengkonsumsi lebih dari satu macam obat. Interaksi obat. Jadi ada obat yang hanya bisa bekerja pada suasana asam, di mana apabila suasana asam ini dikurangi dengan penggunaan obat-obat untuk mengurangi asam lambung, efektivitasnya nanti turun. Nah, obat apa saja? Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu di rumah ada yang mengkonsumsi obat lebih dari satu macam dan diantaranya ada obat penurun asam lambung, boleh dikonsultasikan ke dokter terdekatnya apakah obat ini bisa diminum bersamaan. Oke, dok, pertanyaan terakhir. Ini saya sebagai penderita mah ya. Sebenarnya obat mah itu ada efek ketergantungan nggak? Atau itu hanya sugesti saja? Tidak. Obat mah tidak ada efek ketergantungan. Ini yang pertama. Jadi tidak ada efek ketergantungan, tidak ada efek toleransi di mana yang tadi minum satu lama-lama nggak mempan jadi mesti minum dua, tidak seperti itu. Obat mah itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah utama. Kita tahu masalah utama sakit mah biasa adalah pola hidup, stres, atau mungkin yang paling baru ini ngetren ada infeksi atau yang paling jarang sekali kasusnya itu kanker lambung, tapi kasusnya jarang sekali ya. Nah,
Sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi obat masuk umur hidup, pikirkan dulu dari 4 faktor ini. Apakah ada yang salah dengan pola hidupnya? Apakah ada yang salah dengan pola makannya? Ya. Atau mungkin ada infeksi di lambung kalau misalnya udah memperbaiki pola makan dan pola hidupnya tapi tidak sembuh-sembuh juga. Nah, ini memang penyakit yang mengganggu sekali karena memang banyak masyarakat kita yang kena ya, apalagi katanya sekarang stresnya tinggi ya. Nah, ini mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter masing-masing. Intinya adalah obat untuk mengurangi asam lambung walaupun bisa dibeli tanpa resep, tapi sebenarnya tidak disarankan untuk dibeli sendiri terus-menerus dan dikonsumsi dalam jangka panjang. Apabila ada sakit lambung yang berkepanjangan yang hanya berkurang apabila dengan minum obat, itu sangat-sangat disarankan untuk konsultasi ke dokter. Kenapa seperti itu? Benar-benar. Kenapa hampir seperti itu? Oke, intinya memang harus intens ya, karena bagaimanapun juga tidak bisa disepelekan untuk yang ini. Ya. Baik, terima kasih Dr. Richard untuk waktunya di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini. Semoga juga berguna juga untuk semua pemirsa semua, dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung melalui telepon interaktif kami saat ini.